Kemarin minggu lalu sudah di-share sama Bu Yanti. Sudah? Hadis ke berapa? Oke, sekarang hadis ke hadis pertama. Bab 1 hadis ke 1. Hadis kedua. Wa an Ummil Mukminin, ya. Silakan, sudah dibuka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummil Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshun al-Ka'bah fa idza kanu bibaida'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim, muttafaqun alaih. Sebuah pasukan besar, Jaish itu pasukan besar. Ya mungkin batalion atau kompi gitu ya, pasukan besar ingin menyerang Ka'bah. Ketika mereka berada di suatu padang pasir, Allah menenggelamkan seluruhnya ke dalam perut bumi. Aku berkata, wahai Rasul, kenapa seluruhnya ditenggelamkan? Padahal di antara mereka ada yang hanya ikutan dan terpaksa. Rasulullah bersabda, semuanya ditenggelamkan. Tapi nanti di hari bangkit ya, yakni Yaumul Ba'ats, mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka dahulunya ketika hendak menyerang Ka'bah. Jadi yang ikut-ikutan, yang mungkin karena terpaksa, ya itu nanti beda lagi. Tapi memang kalau ada yang niat menyerang Ka'bah, menghancurkan Baitullah, ya itu juga ada hukumannya sendiri. Jadi lihat-lihat, ini masih kaitannya dengan niat ya. Segala sesuatu itu Allah sangat memperhatikan terkait dengan niat kita. Bahkan ngaji pun begitu. Apakah datang itu karena terpaksa ngaji ini ya, atau karena ikhlas, karena absen, ya sudah, nanti akan difilter sama Gusti Allah gitu ya. Yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis terkenal, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Al-fathu itu disebut dengan penaklukan kota Mekah. Inna fatahna laka fatham mubina. Walakin jihadun wa niyatun, tetapi yang ada hanya jihad dan niat. Wa idastunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sharat darul Islam. Yang ada hanya jihad dan niat. Bila kamu disuruh untuk berangkat untuk berjihad, maka berangkatlah, muttafaqun alaih. Maksudnya tidak ada lagi hijrah ya dari kota Mekah. Kenapa? Karena kota Mekah sudah menjadi darul Islam, yakni negeri Islam, kampung Islam, kota Islam. Karena itu kan Fatu Makkah kan Rasulullah berangkatnya dari mana? Dari Madinah, kemudian membawa umat Islam yang jumlahnya banyak. Artinya orang-orang yang sisa-sisa kaum musyrik kafir Quraisy di Mekah itu tinggal sedikit, itu sudah tidak bisa melawan lagi. Sudah istilahnya apa ya? Sudah menyerah tanpa perlawanan. Termasuk ada beberapa tokoh yang terkenal, termasuk yang masuk Islam karena Makkah sudah dikepung oleh umat Islam, sudah tidak ada perlawanan lagi, itu adalah Hindun. Siapa Hindun? Hindun itu yang dulu membunuh pamannya Rasulullah, yakni Sayyid Hamzah. Itu masuk Islamnya pas Fathu Makkah. Nah dia sudah detik-detik akhir tidak mungkin melawan, ya akhirnya masuk Islam. Itu diantaranya. Ya, tapi ada yang masih
masih kekeh mempertahankan kemusyrikannya, ya. Di antaranya ya Abu Jahal, kemudian Abu Lahab. Tapi uniknya Rasulullah tidak memaksa. Rasulullah tidak memaksa, meskipun sebenarnya sudah sangat powerful sekali. Dan normalnya orang itu pasti dia akan menunjukkan otoritasnya. Tapi Nabi kan sudah ngasih pengumuman, barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya si A, tokoh kafir Quraisy, maka dia aman. Masuk ke rumahnya si B aman, artinya terjamin gitu. Bukan berarti terus menang didaya berbuat semena-mena. Ya, nah di situ kemudian banyak orang yang masuk Islam itu karena kok cek ono sosok yang seperti ini mulianya. Kemudian setelah itu kan Rasulullah menyuruh sahabat, diantaranya Khalid bin Walid dan yang lainnya, untuk menghancurkan patung-patung berhala yang di sekitar Ka'bah maupun di dalam Ka'bah. Nah, itu peristiwa Fathu Makkah yang sangat terkenal sekali. Dan sekali lagi tidak ada pertumpahan darah. Warawa, jadi kalau ada orang yang menuduh Islam itu agama perang, dia sebenarnya tidak tahu sejarah dengan baik. Ya. Warawa memeratkan huingatu sopal Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu. Jadi setelah itu sudah ada hijrah-hijrah lagi. Yang ada adalah hijrah jihad atau hijrah dari hawa nafsu, itu ya. Warawahu al-Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwah Tabuk ma'an Nabi. Kami pulang dari perang Tabuk. Tabuk ini nama sebuah daerah. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Inna aqwaman khalfana bil Madinah, ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahum al-udhr." Sungguh di Madinah ini saat ini ada beberapa kaum, setiap kita mengadakan perjalanan dan menuruni lembah, mereka selalu bersama kita. Dalam memperoleh pahala mereka tertahan di Madinah karena ada uzur. Ya, ada sahabat yang pengen perang tapi karena ada uzur mereka tertahan di Madinah saja, tidak bisa keluar. Nah, ini juga mendapatkan pahala karena niat ingin ikut perang bersama Rasulullah. Jadi meskipun terhalang karena ada uzur, sahabat tadi yang tidak bisa ikut perang karena peperangan kan banyak ya. Jadi memang begini, bahkan di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Wahbah Zuhaili itu Syama'ilil Mustafa atau ciri-ciri Rasulullah itu diterangkan banyak sekali. Di antaranya ciri makannya Rasulullah. Itu posisi beliau adalah satu kaki yang kiri ini dilipat ke bawah, satu kaki ini yang kanan itu kayak nongkrok, kayak apa ini diangkat ke atas. Jadi posisinya siap siaga. Kenapa? Karena kalau suatu waktu terjadi peperangan itu langsung siap bangkit gitu. Jadi sudah siap kalau ada perang apa-apa gitu ya, emergensi dan sebagainya, posisi seperti itu sangat memungkinkan untuk langsung bangkit. Nah, itu makanya Rasulullah kondisinya seperti itu. Makanya banyak sekarang para ulama atau para habaib kalau makan talaman bareng-bareng itu sampai perhatikan posisi makannya. Sikap duduknya itu mesti begitu karena memang ada hadisnya. Kalau kita kan silo ya. Silo begini atau kayak tahiyat akhir gitu makan sambil ngobrol gitu ya. Tapi kalau Rasulullah itu begini. Dan tentu Rasulullah juga masih mempertahankan tidak terlalu banyak makan. Karena itu tadi kalau bangkit itu langsung siap. Digambarkan seperti itu. Itu sifat makannya Rasulullah. Karena kondisi yang tidak menentu ya. Wa Nabi Yazid Ma'ni bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fa wada'ahu inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataitu biha fa qala wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'n. Rawahu al-Bukhari. Dari Ma'in bin Yazid bin Akhnas, dia bapak dan kakeknya semuanya sahabat Rasulullah. Ia berkata, bapakku Yazid bersedekah dengan beberapa dinar yang diamanahkan kepada seseorang di dalam masjid. Kemudian aku masuk ke masjid dan dinar tersebut aku ambil dan aku bawa. Lalu bapakku berkata, demi Allah dinar tersebut tidak aku niatkan untukmu. Dicukup ambil anak. Bapaknya pengen sedekah, tapi ternyata diambil sama anaknya.
Lalu permasalahannya aku adukan kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, "Hai Yazid, engkau telah mendapatkan apa yang engkau niatkan. Dan dinar yang engkau peroleh adalah milikmu, hai Makni." Artinya, anaknya ini kan ngambil duit bapaknya. Kemudian diadukan ya, kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan intinya adalah, meskipun uang kamu ini diambil paksa oleh anakmu, karena kamu niat sedekah, kamu tetap mendapatkan pahala sedekah. Ini masih kaitannya dengan niat. Wa Nabi Sa'id bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhair bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy az-Zuhri radhiyallahu anhu, ahadil ashra al-masyhud lahum bil jannah radhiyallahu anhum, qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada min waja' ishtadda bi, faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waja' ma tara wa ana dhu malin wa la yarisuni illa banatun li afa atasaddaqu bisulusai mali, qala la, qultu fasyatru ya Rasulullah, qala la, qultu fasulusu ya Rasulullah, qala as-sulus was-sulus kasir au kabirun, innaka antadhara warasataka aghniya khairan min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fimra'ataka. Oke, kita baca separuh dulu. Dari Sa'id Abi Waqqas, Sa'id Abi Waqqas ini salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga. Jadi ada 10 sahabat yang sudah pasti masuk surga. Ia berkata, Rasulullah SAW membesukku di saat menunaikan haji wada karena sakitku semakin payah. Jadi sahabat Sa'id Abi Waqqas ketika Rasulullah haji wada itu sakit terus dijenguk sama Kanjeng Nabi. Sakitku semakin berat seperti yang kau lihat dan aku mempunyai harta. Intinya kayak sudah mau meninggal. Dia punya sisa harta. Sedangkan ahli warisku hanya seorang putriku. Dia punya ahli waris itu seorang putri semata wayang. Apakah sebaiknya aku sedekahkan 2/3 dari hartaku? Rasulullah bersabda, tidak. Aku berkata setengahnya wahai Rasulullah. Ia bersabda tidak. Aku berkata sepertiganya wahai Rasulullah. Ia berkata sepertiga itu cukup banyak atau besar. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, menadahkan tangan kepada manusia. Sesungguhnya setiap harta yang engkau infakkan karena Allah, engkau akan diberi ganjaran sampai-sampai sesuatu yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Artinya apa? Sa'id bin Waqqas ini menjelang, karena sakit berat tadi, kayak sudah mau meninggal, dia ada harta, ya toh? Kemudian punya putri semata wayang, dia bertanya kepada Rasulullah, pengen sedekah untuk orang lain. Setengah, kemudian sama Rasul tidak boleh. Sepertiga ya Rasul tidak boleh, 2/3 tidak boleh. Artinya apa? Yang paling utama kita sedekahi adalah keluarga kita, ahli waris kita. Kata Rasulullah, lebih baik kamu meninggalkan keturunanmu dalam keadaan ekonomi tercukupi daripada habis kamu sedekahkan, sedangkan keluarga kamu terkatung-katung. Begitu maksudnya. Itu, ya sedekah itu api, ya. Tapi kita juga harus tetap mengutamakan memprioritaskan keluarga. Nah, baru kemudian sedekah kepada orang lain, sedekah atau infak kepada orang lain. Itu bisa dipahami ya. Kadang kita ini kurang memperhatikan, bahkan ini sampai dikatakan sampai sesuatu yang kau suapkan ke mulut istrimu. Artinya memberikan nafkah pada keluarga, kepada anak-anak, itu pahalanya jauh lebih utama. Nah, seperti itu. Kemudian, faqultu ya Rasulullah, ukhallifu ba'da ashabi. Qala innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zadatta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an takhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarru bika akharun. Allahumma imdi li ashabi hijratahum wa la tarudhum ala aqabihim, lakin al-ba'is Sa'ad bin Khawlah yarisulahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata di Makkah. Kemudian engkau tidak akan ditinggalkan di sini, sungguh engkau akan melakukan suatu amal karena mengharap wajah Allah, derajat dan tingkatanmu akan bertambah dan kemungkinan engkau akan diberi umur panjang sehingga suatu kaum muslimin akan merasakan manfaat darimu. Jadi didoakan panjang umur oleh Rasulullah. Dan kaum yang lain akan mendapatkan penderitaan darimu. Ya Allah, langsungkanlah hijrah para sahabatku dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang. Maksudnya
jangan sampai ada yang kembali musyrik ya. Tetapi Sa'ad bin Khawlah termasuk orang yang kecewa. Zuhri berkata Rasulullah sangat sedih ketika Sa'ad bin Khawlah meninggal di Mekah dan belum sempat hijrah. Jadi itu kan tadi hadis yang pertama, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Itu maksudnya tidak ada hijrah besar-besaran dalam Islam. Tapi pasca Rasulullah wafat, Islam kemudian berkembang, diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Periode Sayyidina Abu Bakar itu transisi ya, karena transisi itu sangat berat sekali. Tugasnya Abu Bakar itu internal dan eksternal. Yang internal itu adalah memperkuat iman-imannya orang-orang Islam yang setelah Rasulullah banyak yang goyah, kembali ke agama-agama nenek moyangnya, alias kembali lagi menyembah berhala. Kemudian memerangi nabi-nabi palsu, kemudian memerangi orang-orang yang tidak mau jamaah di masjid, ya, tidak meramaikan masjid, tidak mau berzakat, diperangi sama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian di satu sisi juga harus melakukan ekspansi, harus menyebarkan Islam di luar Jazirah Arab. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa. Ya, kemudian diteruskan sama sahabat-sahabat yang lainnya, Sayyidina Abu Bakar, kemudian siapa? Utsman. Nah, Sayyidina Utsman ini meneruskan yang aspek lainnya, tetap ekspansi, tetap memperluas jaringan negara-negara Islam, juga memperkuat Baitul Mal. Ya, kalau sekarang ya koperasi atau bank, simpan pinjam, itu Baitul Mal. Kemudian Sayyidina Utsman juga mulai membukukan Al-Quran. Sayyidina Utsman juga mulai memperkuat militer. Itu siapa? Sayyidina Utsman. Sudah beda lagi fokusnya, prioritasnya, skala prioritasnya sudah beda. Nah, Sayyidina Abu Bakar begitu. Nah, ketika Islam sudah semakin menyebar, baru kemudian beberapa sahabat itu ada yang memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, keluar dari Mekah, keluar dari Madinah. Ada yang ke Eropa, ada yang sampai ke Afrika, sampai ke Spanyol kan, Eropa itu. Spanyol itu kan secara geografis kan berdekatan dengan Maroko. Ya, betul apa tidak? Guru-guru yang sosial ini. Spanyol kemudian Maroko, ya toh? Nah, Maroko itu kan negara Maghribi. Negara apa julukannya? Negara Maghribi. Ini sudah masuk Afrika. Mesir itu sudah Afrika. Maroko kemudian merembet agak ke sana lagi, Sudan, Nigeria, ya, Togo, Mali. Sampai sekarang kan banyak ulama yang dari sana. Ya. Banyak yang kuliah ke Al-Azhar, Mesir, orang-orang Afrika itu campur dengan mahasiswa dari Indonesia, mereka alim-alim betul itu. Di Spanyol juga begitu, itu kan waktu itu ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad. Kemudian dulu terkenal dengan istilahnya Andalusia. Andalusia itu di Spanyol itu, peninggalannya sampai sekarang masih ada sisa-sisanya itu. Itu para ulama itu luar biasa, jaya-jayanya Islam. Coba kalau sahabat semuanya ngumpul semuanya di Makkah Madinah, tidak ada yang pindah atau hijrah, ya akan susah, ya. Cuma tidak sampai ke Nusantara waktu itu, tidak sampai ke Indonesia, sudah melemah waktu itu. Ya, Eropa sudah mulai bangkit, Islam waktu itu bangkit, kemudian terpuruk karena Rasulullah mengatakan di akhir zaman nanti jumlahmu itu tidak sedikit tapi banyak. Problemnya adalah takut mati, cinta dunia, takut mati, kata Rasulullah. Hanya rebutan kekuasaan. Sampai khalifah terakhir, kekhilafahan terakhir yang ada di mana? Turki Utsmani. Ya, awal abad ke-19. Diakhiri oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sudah resmi berakhir, tidak ada lagi khalifah dalam Islam sampai sekarang. Nah, itu sahabat itu semuanya ekspansi semua. Di Turki, kalau Anda ke Turki itu ada makam sahabat, kemudian itu sampai nyebar itu betul ya. Saya tidak bayangkan gimana ya. Zaman dulu dari Mekah kemudian melakukan perjalanan sampai ke Eropa, bahkan sampai ke Afrika. Bertahun-tahun itu. Transit, istirahat, lanjut lagi, Masya Allah, luar biasa. Saking semangatnya itu. Ya, jadi banyak sahabat yang meninggalkan zona nyaman. Kemudian hadis selanjutnya nomor 7. Wa Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang terkenal, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada tubuh kalian fisik, ya, tidak memandang. Kita ini kan ada yang kulit kuning, kulit apa putih, kulit sawo matang, itu kan hanya pigmen saja, hanya kulit yang ada di luar, tapi sama dalamannya ya sama semua, ya. Nanti kalau sudah masuk ke tanah ya sama semua. Tapi Allah itu tidak melihat fisik dan tidak pula melihat kepada rupa wajah kita kalian, tetapi Allah memandang kepada hati kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Melihat hati kita, amalan kita itu. Dalam riwayat Muslim itu keterangan tambahan, ada tambahan, itu kan dari dari riwayat Muslim. Ada tambahan amalmu. Tambahan ini sangat penting karena dewasa ini banyak orang yang berpendapat ketika diingatkan, ini ada keterangan enggak itu? Ada sama. Masalahnya ini dari kemarin itu saya nemu janggal. Ini terjemahannya Wahabi. Yang menerjemah ini Wahabi. Dengan sunnah Nabi seperti memanjangkan janggut. Teman kan tidak punya masalahnya. Dia kan fokus sunnah itu kepada appearance, apa istilahnya, tampilan fisik. Sunnah sing liyane kan akeh. Ngapal Quran ya sunnah, ngaji ya sunnah. Tidak meniru orang kafir dan lain-lain. Jadi terjemahannya ini kemarin juga masalah mutajasimah ya. Itu kan diterjemahkan tangan. Gitu. Tidak boleh. Kemudian tidak meniru orang kafir dan lain-lain. Tidak meniru orang kafir dan lain-lain. Nah, ini kan tergantung niat juga. Bahwa Islam tidak mengutamakan ajaran simbolis dan lebih mengedepankan substansi. Oke. Lanjut. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyadhalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang dengan ambisi keberanian, satu, dan seorang yang berperang dengan ambisi kebangsaan, dua, dan seorang yang berperang karena riya, tiga, macam-macam. Terus ditanya, siapa di antara mereka yang berperang di jalan Allah? Rasulullah menjawab, barang siapa yang berperang dengan tujuan supaya kalimat Allah menjadi tegak, maka dia berperang di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Artinya di antara itu semua, pokoknya sing niate li'ilai kalimatillah. Oke, kemudian yang terakhir, wa Nabi Bakrah Nufai bin Haris As-Saqfi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqa al-muslimani bisayfihima fal qatil wa maqtul fin nar. Qultu ya Rasulullah hadza al-qatil fama balu al-maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Muttafaqun alaih. Bila ada dua orang muslim bertemu, cekcok, berkelahi, maka yang membunuh dan yang terbunuh berada dalam neraka. Ini logika Nabi. Orang yang terbunuh dan membunuh dua-duanya berada di dalam neraka. Sahabat janggal tanya, ya Rasulullah, kenapa yang terbunuh juga berada di neraka? Rasulullah menjawab, sesungguhnya dia juga sangat ingin membunuh saudaranya, cuma apes gitu aja. Dia menjadi korban. Nah, sekarang kan yang viral panjenengan juga tahu. Ada orang dicopet, ada orang dicuri, kemudian korbannya itu terus menabrakkan motornya. Dilala kok yang ditabrak mati, kemudian korbannya masuk penjara. Masuk penjara. Bingung ini orang-orang ini. Warga ini bingung, ini gimana polisi ini. Kemarin terus ada lagi itu di Instagram juga. Maling kabur karena tidak diikat dan tidak dipukuli warga. Jadi dia malingnya itu dikerumuni warga gitu aja. Terus tiba-tiba kabur. Jadi bingung. Terus akhirnya komennya netizen kan nyetak kan divisi Humas Polri dan sebagainya. Ini kan yang Anda inginkan begitu. Akhirnya kan masyarakat bingung, kok nek malah kena pasal penganiayaan. Tapi nek dibarno ya akhirnya malingnya kabur. Ya wis lah. Akhirnya masyarakat ya pada bingungnya gitu ya. Serba salah undang-undang kita ini. Nah, kalau dalam
cara pemikiran Rasulullah, yang membunuh dan dibunuh keduanya masuk ke dalam neraka. Karena yang masih hidup, artinya yang membunuh, dia juga sebenarnya yang terbunuh, meskipun dia mati, dia juga masuk neraka karena sebenarnya dia ada niat untuk membunuh, begitu. Seperti itu. Jadi dua-duanya punya niat yang tidak baik. Jadi Allahu a'lam bishawab.